Nona Ki, dalang di balik pembunuhan Pak Mo sudah ditemukan. Nona Ki, ampun. Nona Ki, maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Nona Ki, ampun. Nona Ki, maafkan aku. Ayah angkatku menyelamatkan nyawamu, menafkahi seluruh keluargamu. Kamu berani-beraninya diam-diam melakukan perdagangan manusia. Setelah ketahuan olehnya, kau malah meracuninya sampai mati. Kalau ku belah dadamu, apa isinya hitam? Baik Kiki. Kalau mau bunuh atau siksa, cepat saja. Aku cuma jual beberapa orang, cari uang saku sedikit. Tidak seperti kamu, masih muda, tapi sudah jadi pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Kamu juga bukan orang baik. Aku habisin kamu. Nona, hati-hati. Aduh. Nona Ki, pembalasan dendam Pak Mo sudah terlaksana. Mohon Nona mengambil alih Shan He Hui. Mohon Nona mengambil alih Shan He Hui. Dendam sudah terbalas. Kamu pikir, hanya dengan antek kecil seperti dia berani membunuh ayah angkatku? Nona Ki, maksud Nona, di belakangnya ada orang lain? Waktu umur 5 tahun aku diculik. Kalau bukan karena ayah angkat, aku sudah mati kelaparan di jalanan. Dia sangat berjasa padaku. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya untuk menghibur arwahnya di sana. Kebetulan, ayah kandungku, Bai Xianzi, menemukanku. Menyuruhku pulang untuk dinikahkan. Ali, bantu aturkan. Aku akan menggunakan identitas Bai Kiki. Sayang, lihatlah Kiki ini. Sekilas saja sudah kelihatan anak manis, yang lemah lembut. Anak kita kan playboy nomor 1 di Haishi. Keluarga kita juga dari dunia hitam. Jangan-jangan dia jadi ketakutan calon menantu kita ini. Ah, tenang saja. Anak kita sudah besar begini. Dia saja tidak tahu kalau keluarga kita berasal dari dunia hitam. Kiki itu kan gadis polos. Mana mungkin dia bisa menebak. Lagi pula, sudah kusuruh mereka merapikan semua di rumah. Kiki pasti tidak akan mencurigai apa-apa. Aku pasti akan melindungi anak kita dan menantu kita dengan baik. Tenang saja. Katanya permukiman kumuh di luar negeri itu sangat miskin dan kacau. Mungkin Kiki selama ini hidup dengan mengemis di jalanan sampai sekarang. Keluarga bayi ini benar-benar keterlaluan. Sudah ketemu anak kandungnya sendiri, malah tidak mau menjemput. Hah, Bai Xianzi itu, di matanya cuma ada anak haramnya itu, Bai Mengyan. Tapi kasihan sekali Kiki. Nanti kita harus memberi kompensasi yang layak padanya. Nona Ki, ini identitas yang dibuat khusus untuk Anda. Anda dijual ke permukiman kumuh sejak kecil, tidur di tumpukan sampah, makan sisa makanan yang dibuang orang. Di sekolah adalah murid teladan. Di luar sambil kerja sambil kuliah, Anda suka binatang kecil, cengeng, pingsan saat lihat darah, dan suka boneka serta warna pink. Nona Ki, meskipun keluarga Jiang dikenal sebagai keluarga terpelajar yang terkenal, tapi putra keluarga Jiang juga terkenal sebagai playboy kalangan atas Beijing. Katanya, adik tiri Anda, Bai Mengyan, tidak mau menikah. Karena itulah ayah Anda memanggil Anda pulang untuk dinikahkan. Pria seperti ini, Anda benar-benar mau menikah? Orang yang membunuh ayah angkatku.
Sebelum meninggal punya transaksi transfer dalam jumlah besar dengan akun misterius di dalam negeri. Identitasku istimewa. Ayah kandungku hanya peduli pada Bai Mengyan. Keluarga Jiang adalah orang terkaya di Haicheng. Latar belakangnya bersih. Untuk bisa berdiri di dalam negeri dan menyelidiki kematian ayah angkatku, aku hanya bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Jiang. Masuklah. Nona Qi, pakaian yang sesuai dengan karakter Anda sudah disiapkan. Halo, Nyonya Muda. Kamar kamu ada di lantai 2. Barang-barangnya semua aku yang siapin. Lihat, masih kurang apa? Bilang ya. Baik. Kiki. Makanannya sudah siap semua. Di sini. Iya. Kiki, kami juga nggak tahu kamu suka makan apa. Jadi cuma siapin ini. Kamu kurus sekali, makan yang banyak ya. Paman. Saya ini harus olahraga setiap hari latihan. Iya. Dia memang olahraga tiap hari. Abaikan saja dia, kita duduk di sini. Terima kasih, Bibi. Kiki. Tanganmu kenapa banyak banget luka? Bagaimana kamu hidup selama ini? Sudah menderita berapa banyak? Nona Qi, kasihanilah kami. Kami nanti nggak akan berani jual narkoba lagi. Kasihanilah kami, Nona Qi. Bibi, sebenarnya aku nggak terlalu menderita. Jangan pura-pura kuat. Mulai sekarang, ini rumahmu. Betul. Anak Lisun itu memang belum dewasa. Tenang saja, selama kami berdua masih ada, dia nggak berani nakal sama kamu. Halo, bos. Cewek-cewek ini, Yung Master kami mau semuanya. Wah, Yung Master Jiang memang royal ya. Si tua Jiang, maksa aku nikah sama Bai Kiki itu. Cerewet banget. Kalau enggak, kartu kreditku dibekuin. Aku nggak percaya. Nggak bisa bikin Bai Kiki itu nangis. Kalian berapa orang? Ikut aku ke kantor catatan sipil. Lisun, dia tidak ada keberatan dengan pernikahan ini? Pasti dia tidak keberatan. Begitu dengar mau menikah denganmu, dia senang sampai beberapa malam tidak bisa tidur. Iya, betul. Sepertinya Jiang Lisun sendiri tidak puas dengan pernikahan ini. Tapi untuk menyelidiki penyebab kematian ayah angkatku, aku butuh dukungan keluarga Jiang. Bapak Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi menantu yang baik. Aku sudah pesan sebuah gaun untukmu di Gedung Perdagangan Internasional. Nanti aku temani kamu ambil. Berita kepulanganku sudah tersebar. Kalau saat bersama Ibu Jiang terjadi percobaan pembunuhan, nanti dia ketakutan. Itu tidak baik. Tante, biar aku pergi sendiri saja. Sekalian beradaptasi dengan lingkungan. Belakangan ini situasi agak tegang. Kalau terjadi percobaan pembunuhan, jangan sampai membahayakan Kiki. Baiklah. Nona Bai, ini pesanan khusus dari Ibu Jiang untuk Anda. Mau coba dulu? Aduh, gimana nih? Sudah jalan-jalan berjam-jam tapi belum juga dapat gaun yang kusukai. Beberapa hari lagi akan ada perayaan ulang tahun perusahaan. Sudahlah, kita cari pelan-pelan, jangan buru-buru. Hai. Pelayan, gaun ini aku ambil. Lihat apa? Dasar kampungan. Pergi sana. Maaf, Nona, gaun ini adalah pesanan khusus toko untuk Nona Bai. Dan hari ini, toko ini hanya melayani beliau satu orang tamu VIP. Jadi maaf. Silakan Anda pergi. Apa? Aku tidak tahu di Haicheng ada nona lain yang bermarga Bai. Kamu? Dari mana? Hai. Wanita gila dari mana ini?
Lepaskan anakku, pengawal, pengawal. Cepat ke sini. Lama tidak berjumpa. Lin Yao, Kamu baik Kiki? Wanita macam apa sampai harus kutunggu sendiri? Nanti, kalau dia datang, akan kubuat dia pulang sambil menangis. Tuan muda, Nona Bai hanyalah seorang wanita lemah yang tidak bisa melawan. Kita mengganggunya seperti ini. Kurang baik. Mama, tolong. Sekarang anak ini kok jadi sakti sekali. Baik Kiki, kamu berani sekali melawanku. Ku beritahu kamu, keluarga Jiang memang keluarga terpelajar, tapi si tuan muda nakal itu bukan orang yang mudah. Kamu mau menikah dengannya? Bersiaplah menderita. Kalau berani ganggu aku lagi, hati-hati, dia akan menyiksamu sampai mati. Sampai tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu. Mama, Sekarang baru tahu takut? Kamu segera kembalikan baju itu kepada anakku. Apalagi yang kau lihat, kau berlutut. Lin Yao, aku sebenarnya bagaimana caranya bisa dijual ke luar negeri? Pelakor. Kau pasti sudah tahu sendiri. Masa iya dia masih ingat? Dulu aku bersekongkol dengan orang lain untuk menjualnya. Waktu itu dia baru 5 tahun. baik Kiki. Berani sekali kau bilang ibuku adalah pelakor. Nona, ibu. Kenapa baru datang? Cepat habisi wanita ini buat aku. Baik. Bete banget. Hari ini aku buru-buru mau nikah. Masalah kita yang lain. Akan kuhitung pelan-pelan nanti. Nona, baju ini bagaimana? Bakar saja barang kotor ini. Ibu, bagaimana ini? Kalau terang-terangan tidak bisa, kita main gelap. Dia berani memukul kita. Aku mau nyawanya. Bukan, si baik Kiki ini kok belum datang juga? Dengar ya, belum pernah ada orang yang berani membuatku menunggu selama ini. Nanti kalau dia datang, pasti akan kuberi pelajaran. Dia cantik sekali. Tuan? Halo, saya baik Kiki. Maaf, terlambat setengah jam. Itu. Jangan seperti ini lagi ya. Itu, sebelum menikah. Saya punya aturan. Akan saya jelaskan padamu. Chen Fang. Tuan Jiang. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Tuan Jiang. Baik, Sangat bagus. Kamu juga sudah lihat jelas. Saya adalah playboy. Tidak akan jatuh cinta padamu. Kamu juga jangan ikut campur urusanku. Bagaimanapun juga. Sekarang, jika kamu menangis dan mundur, masih ada waktu. Menarik. Masih ada orang yang sendiri. Mengatakan dirinya sendiri adalah playboy. Dia tidak akan sedih dan menangis, kan? Jiang Liksun. Saya sangat mengagumi keberanianmu. Hei, kamu mau menakut-nakuti siapa? Hei, meskipun kamu padaku, sang tuan muda ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Juga tidak bisa di siang hari bolong, bersikap tidak sopan. Singkirkan, singkirkan. Gadis ini kekuatannya, kok besar sekali. Dat. Tuan Jiang. Saya juga ingin bilang dulu padamu. Hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi lagi untuk kedua kalinya. Tuan muda. Ayo, kantor catatan sipil mau tutup. Tuan Jiang pasti nggak akan menikahi perempuan kasar sepertimu. HMBH.
Iya kan, Tuan Jiang? Coba ulangi. Kalau kau nggak mau nikah, tanganmu kupatahkan. Percaya nggak? Kamu berdiri yang benar. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Minggir, minggir, minggir. Semuanya minggir, minggir. Jangan kira setelah kau berhasil menikah denganku aku akan berbaik hati padamu. Aku beritahu, akan kubuat kau tahu rasa akibatnya. Aku akan menyiksamu dengan kejam, sampai kau merengek minta cerai. Aku ingin menjadi pelukis yang bebas dan tak terikat. Aku tak akan biarkan siapapun merusak cita-citaku. Tuan muda, Nyonya muda sudah sampai di depan pintu. Apakah Tuan mengizinkannya masuk? Kenapa dia bisa mengejar sampai ke sini? Siang-siang sudah berani macam-macam. Ambil. Ambil. Ini? Si gadis ini? Kok kuat banget sih? Dia memang mengincar ketampananku. Kamu bilang saja padanya. Menikah boleh, tapi harus hidup terpisah. Jangan sampai aku melihatnya. Aduh. Sepertinya kurang baik begitu. Bagaimanapun dia adalah istri Tuan. Dia juga sudah lama di luar negeri, menanggung banyak penderitaan, kasihan sekali. Tapi... Kalau aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana caranya agar dia mau bercerai denganku? Kamu, cepat kunci pintu gerbangnya rapat-rapat. Satu lalat pun tak boleh dibiarkan masuk. Cepat. Oh. Kenapa baru buka pintu? Nyonya muda, Tuan muda bilang ingin hidup terpisah dengan Nyonya. Beliau tidak mengizinkan Nyonya masuk. Sudahlah, jangan persulit mereka. Tenang saja. Aku tidak akan masuk lewat pintu depan. Lawan Tuan muda. Aduh, jangan pukul aku. Baik Kiki, kamu keterlaluan ya. Jangan lihat aku. Baik Kiki, kamu sampai segitunya untuk bisa masuk ke rumahku? Keluargaku itu, keluarga terpelajar. Mana mungkin ada perempuan kasar sepertimu? Tuan muda? Tuan, Nyonya muda? Chen Fang. Handuk, oh.
Baik Kiki, kau tamat. Tuan muda? Jangan-jangan Tuan kambuh lagi hipoglikemianya. Tuan muda? Kamu ketawa apa sih? Kamu suka ini ya? Mbak, mandi. Kuberikan untukmu. Aku yang pergi. Masih lihat. Lihat. Apa lagi? Berdiri. Sebentar lagi jam 12. Jangan keluar. Kamu menganggapku anak kecil ya? Ya sudah, nggak keluar ya? Nggak keluar. Siapa takut? Tuan muda. Hati-hati jalannya. Gak ngizinin aku main keluar. Ya udah, aku main di rumah saja. Siapa takut? Bersulang. Li Sun. Dengar-dengar, Kamu menikahi seorang wanita kampungan, ya? Ngapain ketawa? Dia adalah orang keluarga Jiang. Hanya aku yang boleh bilang dia tidak baik. Siapapun di antara kalian yang berani lagi ngomong buruk tentang dia, jangan salahkan aku nanti. Wah, Young Master Jiang sudah berubah. Ya. Kalau gitu, mending kita bubar aja. bubar aja. Bubar. Biar nggak ganggu tidur istrimu. Siapapun nggak boleh pergi. Malam ini, minum sampai mabuk. Ayo. Minum. Itu, Young Master Jiang. Kamu nggak takut nyinggung istri manjamu itu? Dia berani. Aku kasih tahu ya, beberapa hari lalu ambil sertifikat nikah dia telat. Tahu nggak gimana aku? Ngadapin dia? Aku. Dak. Aku tahu. Aku dak. Nyonya muda. Jangan sebut-sebut dia di depanku. Nyonya muda. Jangan sebut dia. Siapapun yang di saat senang kayak gini nyebut-nyebut dia, langsung aku gebuk. Ngerti? Kamu. Kok kamu bangun? Selamat malam, Nyonya muda. Nyonya muda. Jadi kamu adalah kakak ipar itu, ya? Kalian. Semua teman-teman Jiang Liksun? Kakak ipar cantik banget. Ayo. Minum segelas. Biar kami lihat kemampuan kakak ipar. Minum satu. Minum dong, Kak. Minum satu. Kita minum bareng. Ayo. Minum dong. Jiang Liksun. Kalau ada lagi lain kali, yang akan kuremukan bukan cuma gelasnya. Aku. Kamu. Siapa yang kamu intimidasi? Teman-temanku ini bukan orang yang gampang takut. Mengerti? Kakak. Kalian ngapain sih? Bangun dong.
Young Master Jiang. Aku kan sudah bilang, kita nggak bisa minum lagi. Kamu nggak dengerin kata-kataku, beneran, Kak? Kamu. Jangan melawan lagi. Sekarang, segera, langsung pulang sama kakak dan tidur. Oke. Kamu ingat baik-baik. Walaupun Mereka itu pengecut, aku bukan. Kamu mau tidur? Ya, pulang sendiri. Aku tetap minum di sini. Aku tahu kamu nggak terima. Berani nggak taruhan sama aku? Yang kalah harus nurut yang menang. Boleh. Taruhan apa? Waktu aku masuk tadi, lihat kamu punya banyak mobil sport edisi terbatas. Kita taruhan mobil. Aku memang bandel tapi bukan nggak tahu hukum. Aku minum segini banyak, gimana mau nyetir? Aku nggak suruh kamu nyetir. Kita berdua berdiri di parkiran, dua mobil masing-masing nubruk ke arah kamu dan aku. Yang pertama mengelak. Yang kalah. Gimana? Oke. semangat, Young Master Jiang. Semangat, 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 semangat. Bicarakan dulu. Nanti kalau kalah, jangan pulang ngadu sama orang tuaku. Urus dirimu sendiri saja. Baik Kiki. Malam ini adalah hari kematianmu. Semangat, Tuan Jiang. Semangat. Ayo. Semangat. Tunggu dulu. Sebelum bertaruh, minum dulu buat semangat. Boleh. Haha. Kak, Asal kamu masukkan obat ini ke minuman baik Kiki, aku akan minta suamiku bekerja sama dengan ayahmu. Perusahaan keluargamu juga tidak akan bangkrut. Tanganmu gemetar. Aku. Barusan kamu menghancurkan gelas di depan matanya. Masa nggak tegang? Lagi? Bisa nggak ekspresimu itu diredakan sedikit? Nyonya muda, mana segala kamu? Wah, Kak langsung setuju. Ayo. Soal nyali, aku belum pernah kalah. Kenapa dia belum menghindar? Berhenti. Hei, berhenti. Tuan Jiang, bahaya. Tuan Jiang, cepat ke sini.
Tanganmu gemetar. Aku. Berdasarkan reaksiku saat pingsan, bisa disimpulkan bahwa obat dalam minuman itu adalah rumput halusinogen. Minuman itu dari teman Jiang Lixun, yang diberikan padaku. Di belakangnya masih ada orang lain. Aduh, menantuku. Ku dengar kamu mengalami kecelakaan. Aku sangat terkejut. Kamu baik-baik saja? Dokter, pastikan gunakan obat terbaik. Ya. Berapapun biayanya, keluarga Jiang akan menanggungnya. Asalkan menantuku selamat. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Badanmu penuh darah. Masih bilang baik-baik saja? Benar. Darah itu bukan milikku. Itu miliknya. Aduh, pelan-pelan. Aduh, sakit. Aduh. Bocah nakal. Pak Jiang, kenapa kau pukul aku? Berani-beraninya membantah. Kami menikahkan menantu yang baik padamu. Kau malah menganiayanya seperti ini. Lihat baik-baik. Yang terluka kan aku. Aku menyelamatkannya. Tulangku sampai patah. Tanya saja pada Chen Fang. Layak. Kalau kau diam di rumah saja, Kiki tidak akan mengalami hal buruk ini. Kalian ini, kok malah membela orang lain? Aku kan anak kandung kalian. Sudah ada menantu. Siapa yang masih mau anak macam kau? Anak yang tidak berguna ini, aku tidak peduli. Kiki begitu lemah lembut, sudah menderita banyak di luar. Kalau kau berani mengganggunya lagi, aku tidak akan mengizinkanmu masuk ke makam leluhur keluarga Jiang. Dia. Lemah lembut? Tidak, bukan. Mana ada dia lemah. Dia menghancurkan bak mandiku sampai pecah. Pulang saja, dan lihat sendiri kalau tidak percaya. Lihat apa lagi? Pak Jiang, kau pukul aku lagi. Kalau kau masih bicara sembarangan, aku pukul lagi. Aku tidak bicara sembarangan. Tangannya itu bisa menghancurkan gelas. Chen Fang melihatnya. Chen Fang, katakan sesuatu. Dong, ta. Chen Fang, ta. Tidak ada, Tuan. Aku nggak lihat apa-apa. Kamu masih berani melibatkan Chen Fang? Ikut berbohong, kan? Aduh, bikin kesel banget. Ayah, jangan marah ya. Dia mungkin cedera otaknya. Ngomong ngawur aja. Kamu pura-pura tidak bersalah apa? Tadi kamu kan cukup, berbakat, ya? Diam. Kiki, jangan pedulikan dia. Ibu sudah merebuskan sup ginseng untukmu. Untuk menguatkan badan. Ayo, kita pulang dan istirahat yang baik. Ibu. Lixun demi aku. Menderita luka seberat ini. Aku ingin tinggal untuk merawatnya. Enggak, jangan. Aduh, mengalami terkejut sebesar ini. Bingan, masih memikirkan Lixun. Menantu perempuan yang baik sekali. Benar-benar, seperti mencari dengan lentera. Sulit ditemukan. Memiliki kamu adalah keberuntungan keluarga Jiang. Kiki, maka repot-repotlah kamu, ya. Aku dan ibumu pulang dulu, ya. Ayah? Punya menantu perempuan yang baik seperti ini. Kamu bisa senang-senang diam-diam. Ayah, selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ibu. Jangan pergi. Kembali, ayah. Chen Fang. Kamu mau apa? Kamu juga mau pergi? Aku tidak akan mengganggu Anda dan Nyonya Muda. Aku berharap Anda cepat sembuh. Kamu, kembali. Chen Fang kamu. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Kamu. Jangan mendekat. Jangan sentuh titik lemahku. Kamu yang lepas sendiri. Atau aku yang bantu lepas? Baik Kiki, dengarkan. Baik. Aku tahu aku ganteng, tapi lebih baik kamu urungkan. Niat macam itu, aku padamu, tidak akan ada perasaan apa-apa. Kamu kan masih semangat?
Baik Kiki, kamu mesum ya? Lepas bajunya. Buka perbannya. Biar aku olesin obat. Dokter sudah kasih obat. Aku nggak mau racunmu. Siapa tahu kamu mau membunuh suamimu sendiri. Lukamu sampai ke tulang. Dokter cuma bisa jamin, tangannya nggak cacat, kalau kamu masih mau melukis. Pakai obat ajaib yang kubawa. Dari luar negeri ini. Ayah. Ayah, aku mohon ayah. Ayah, jangan dibakar. Jangan dibakar ayah. Ayah, 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 ayah. Jangan dibakar. Jangan, jangan. Ayah. Kamu yang akan mewarisi bisnis keluarga seumur hidupmu. Jangan sentuh lagi barang tak berguna ini. Kok kamu tahu aku melukis? Tidak ada yang bisa sembunyikan sesuatu dariku. Jangan bilang siapa-siapa, ya? Cerewet, mau dioles atau enggak, terserah. Berbaringlah di kasur. Hai, kakiku patah. Bagaimana aku naik ke tempat tidur? Pria memang merepotkan. Kamu mau apa? Ada apa? Tidak apa-apa. Wanita ini, kenapa selalu menggoda aku, benar-benar untuk mendapatkanku dengan segala cara? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia memerah? Obat ini setelah dioleskan, kenapa terasa dingin? Dari mana asalnya? Nona Ki, ini adalah tuanmu, yang menyiapkan obat luka untukmu. Dulu sering terluka. Ayah angkat khusus meraciknya untukku. Di usia yang masih muda ini, sudah biasa menyiapkan obat luka. Berapa banyak penderitaan yang harus dia alami? Bagaimana kalau aku tidak mengganggunya lagi? Itu. Setelah diolesi obat, benarkah tidak mempengaruhi tanganku? Tenang saja. Aku tidak akan memberitahu tentang lukisanmu kepada siapapun. Kecilkan suaramu. Karena kamu begitu peduli dengan tanganmu, lalu kenapa menyelamatkanku? Jika aku mati, kamu tidak akan terluka. Dan bisa kembali menjadi lajang. Nggak mau nolong orang yang sekarat. Masih pantas disebut manusia nggak sih? Terus, aku nggak mau dibilang orang. Bikin istri sial. Oh iya, kok waktu itu kamu bisa pingsan sih? Aku ingat. Aku ingat sekarang. Kamu setelah minum segelas anggur itu, pingsan. Iya, betul. Yang kasih aku minuman. Kamu alergi alkohol. Aduh, kedepannya jangan minum alkohol lagi. Ngerti nggak? Masak juga jangan pakai anggur masak. Alergi alkohol bisa bikin mati. Aku lapar. Pergi beliin aku makanan. Ali, tolong selidiki seseorang untukku. Dia temannya Jiang Liksun. Berani nggak angkat telepon gua? Sudah, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi.
Di saat seperti ini, masih berani angkat telepon anakku. Mau dia selamatin kamu? Berani nyakitin menantuku. Seluruh kota Haishi, nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Sakit, sakit, sakit. Katakanlah, bongkar siapa dalangnya. Mengingat ayahmu pernah menghormatiku dengan minuman, aku akan ampuni nyawamu. Gue ngomong. Dia Lin Yao. Istri Bai Xianzi itu. Tuan telah memberi perintah. Kalau urusan hari ini bocor keluar, keluarga Shen akan hancur. Tak kusangka keluarga Jiang bisa sekejam itu. Lebih baik aku segera pergi dari Haishi untuk menghindari masalah. Kak, Luka di wajahmu dapat dari mana? Tuan saya sudah memerintahkan, kalau urusan hari ini bocor keluar, keluarga Shen akan hancur. Apakah dia yang menyuruhmu? untuk menaruh barang itu, lalu memukulku? Ah, iya. Kak, aku sudah dipukuli, jangan pukuli aku lagi, dong. Siapa orang di belakangmu? Lin Yao, Ternyata dia. Urusan hari ini jangan dibocorkan. Asisten Chen, Tuan Muda Shen, Jublis di Nguyen, 2030. Tuan Muda kami ingin bertemu. udah, jangan pukul lagi, gue nggak tahan. Gua anggap lo saudara, lo malah celakain istri gua. Masih manusia nggak sih lo? Bukan gue yang ngelakuin. Lo pikir gua nggak lihat? Hah? Waktu lo kasih gelasnya, gugup banget. Gua kira lo diancam sama Bai Kiki. Siapa sangka lo jahat banget. Untung gua nutupin. Kalau dia tahu, di samping gua ada orang kayak lo. Gimana dia mikirin gue? Bukan. Lo pikir dia nggak tahu? Ya jelas dia nggak tahu dong. Untung gua berhasil nutupin. Pakai alasan alergi alkohol, bisa gua tutupin. Kalau nggak, gua bilang. Ngapain ngomong panjang lebar? Ngapain? Aduh, bukan gue, Lin Yao. Lin Yao yang nyuruh gue masukin barang. Lin Yao itu? Ibu tiri Bai Kiki yang jahat itu. Iya, dia. Ada apa-apa cari dia. Jangan pukul gue dong. Pergi! Ibu tiri Bai Kiki ini mau nyawanya. Memangnya keluarga Jiang nggak ada orang ya? Selamat pagi, Nona Muda. Silakan duduk, Nona Muda. Terima kasih. Kiki, Selamat pagi, Ayah, Ibu. kemarin malam repot-repot jagain Liksun, ya? Kenapa nggak tidur lagi sebentar? Iya, betul. Hari ini, aku mau pulang ke keluarga Bai sebentar. Kamu ini cuma seorang gadis kecil, pulang sendirian, aku takut kamu akan ditindas. Siapa yang berani menindas menantuku, aku akan habisi nyawanya. Aduh, lihat, aduh, Kiki, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku hampir saja lupa. Coba tebak, apa yang sudah aku siapkan untukmu? Wahahaha. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga dan dokumen saham keluarga Bai. Kamu harus menerimanya. Saham keluarga Bai? Bai Xianzi ingin menjodohkan anaknya dengan kita. Tujuannya adalah agar kita membeli saham grup Bai. Sekarang, kamu adalah pemegang saham terbesar keluarga Bai. Benar. Kedepannya, grup Bai akan kamu yang pegang kendali. Bawa ini ke keluarga Bai. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Keluarga Jiang di Haishi memang punya pengaruh. Sepertinya pilihanku tidak salah. Melihat perhatian mereka padaku, aku juga harus menjaga keluarga Jiang dengan baik.
Terima kasih, Ayah, Ibu. Pergilah. Aduh, Lin Yao itu berani menghalangi menantuku. Kita cuma menyita saham mereka. Sungguh tidak puas hati. Suamiku, kenapa kamu tidak membiarkanku menangkapnya kembali dan memukulinya? aduh. Kiki itu kan orang keluarga Bai. Kalau kamu memukul Lin Yao, bagaimana jika Kiki mengetahuinya dan tahu identitas asli kita, lalu ketakutan dan bercerai dengan anak kita? Bagaimana? Iya juga ya. Kalau begitu, aku akan menahan diri dulu. Hari ini adalah resepsi penyambutan untuk direktur utama baru. Wajahmu ditempeli kain compang camping. Buat apa? Memalukan grup Bai kita. Itu karena Tidak boleh ada yang tahu Bai Kiki sudah kembali. Bu, kenapa dia datang lagi? Siapa ini? Kamu. Kamu adalah Bai Xianzi, pemimpin grup Bai. Bai Kiki, siapa yang izinkan kamu masuk? Keluar? Bai Kiki. Bukankah dia sudah lama diculik? Iya, kenapa dia kembali? Bai Kiki, aku tahu kamu menikah ke keluarga Jiang, kesepian dan tak punya siapa-siapa, ingin kembali dan mengakui ayahmu, tapi kamu tidak boleh datang tanpa diundang. Kamu tahu hari ini hari apa? Acara hari ini sangat penting. Aku tidak ada waktu untukmu. Keluar. Justru karena hari ini acaranya spesial, aku baru datang. Kamu pikir dirimu, siapa? Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Keluar. Kamu sama seperti ibu selingkuhanmu itu, membuatku muak. Kalau bukan karena pernikahanmu dengan keluarga Jiang, aku lebih suka kamu mati di luar negeri. Aduh, sudah, jangan marah. Menikah dengan keluarga Jiang tidak akan menyelamatkan grupmu. Bai Xianzi. Kamu, seorang pria yang mengandalkan istri, hanya dengan bantuan keluarga ibu, baru bisa mencapai grup Bai seperti sekarang. Tapi aku tidak menyangka. Para pemegang saham yang membangun usaha bersamamu, bisa kamu tindas sampai seperti ini. Betul. Justru karena kamu menyalahgunakan kekuasaan, grup Bai baru bisa terpuruk sampai hari ini. Jangan banyak omong kosong di sini. Ketua direktur baru akan segera tiba. Aku tidak ada waktu untuk bermain sandiwara hubungan ayah anak yang mesra denganmu. Satpam, satpam. Cepat. Patahkan kakinya, usir dia keluar. Ayo bangun, serang, serang. Kamu di luar negeri, sudah belajar hal-hal yang berantakan. Sungguh kasar sekali. Jangan kira, kamu bisa beberapa jurus kungfu yang payah. Saya takut padamu. Saya punya kekuasaan dan uang. Saya hancurkan kamu. Seperti membunuh semut, semudah itu. Siapa yang ingin membunuhku menantu perempuan? Bapak Jiang selalu hidup sederhana dan jarang keluar, kenapa datang sendiri? Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Pertama kali, menantu perempuan atas nama Direktur Utama hadir dalam jamuan malam. Tentu saja, saya datang untuk mendukungmu, agar mereka yang bermaksud buruk lagi mencelakaimu. Direktur Utama sekarang ternyata Bai Kiki. Ya, awalnya kira, dengan kemampuan keluarga Jiang, akan meremehkan ini, gadis yatim yang pernah mengembara di luar negeri. Tidak disangka, Bai Kiki di keluarga Jiang, sangat disayang. Benar, awalnya kira Tuan Jiang adalah playboy terkenal. Bai Kiki menikah dengannya akan tersiksa sampai mati, tidak disangka di usia muda bahkan menjadi direktur utama kita. Wah, keluarga besan. Bicaralah baik-baik. Kiki, perusahaan nanti saya serahkan padamu. Sedangkan orang-orang ini bagaimana penanganannya? Terserah kamu. Cabut milik Bai Xianzi semua saham. Mulai hari ini. Usir dari perusahaan. Bawa dia pergi.
Baik Kiki. Nanti aku balas dendam. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, ayah. Waktu kamu beri aku obat, kamu nggak nyangka aku masih hidup dan bisa berdiri di depanmu ya? Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Mertuamu masih berdiri di belakangku. Kalau mereka tahu kamu jadi perempuan kasar, kamu akan diusir dari keluarga Jiang. Kiki memang anak yang baik. Masih bersikap lembut ke Lin Yao. Kalau dia tahu di balik Lin Yao yang jahat ini mencoba membunuhnya, pasti sedih sekali. Semua utang ini perlahan-lahan akan kubalas. Acara amal besok malam, jangan lupa datang ya. Aku nggak akan datang. Kalau kamu nggak datang, maka kedua kakimu ini nggak ada gunanya lagi. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Baik. Bagaimana dengan ibu? Datang ya datang. Aku mau lihat bagaimana Jiang Lixun, si playboy legendaris itu, akan menyiksanya. Waktu kamu masuk tadi, nggak ada yang lihat, kan? Tenang saja, Nona Qi. Kami sudah menyelidiki pembunuh Pak Mo. Sejak sebulan yang lalu, dia sering berhubungan dengan akun ini melalui akun ini. Kami telusuri, alamat IP akun ini alamat IP-nya berasal dari arah Danau Timur. Tanah di sana milik keluarga Jiang. Tanah keluarga Jiang di Danau Timur. Baik. Aku mengerti. Dataku, kamu bocorin dataku ke keluarga Bai, ya? Ya, Lin Yao sudah tahu identitas Nona. Baik. Kamu pulang dulu saja. Katakan saja kalau ada yang mau dikatakan. Selain soal orang keluarga Jiang yang terlibat dalam kematian Pak Mo, apa Nona benar-benar mau menikah dengan si playboy yang tak berguna itu? Jiang Shao, cepat ke sini. Kiki, ku dengar kamu telah. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu di rapat pemegang saham, membuat keributan besar, dan Bai Xianzi, si bajingan itu. Kau usir, sampai pergi semua. Kerja bagus, tidak mempermalukanku. Saat kamu tertidur, ada beberapa hal yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Kamu bilang kamu. Tidur itu cukup imut. Iya, akhirnya aku bisa melakukan hal yang paling ingin kulakukan. Kesempatan langka, aku harus benar-benar mempersiapkannya. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan patahkan kakimu. Melihatmu tidur. Begitu imut. Gua bakal kasih gratis 1 potret buat kamu. Dengar ya, set kuas ini cuma satu-satunya di dunia. Gua aja nggak tega pakai. Untung deh lu. Wah, memang gua banget. Gua tanda tanganin nama besar gua.
Setiap hari jutek mulu. Kayak macan betina aja. Gua gambar muka macan buat kamu. Aduh, sakit. Kamu kekerasan dalam rumah tangga ke gua. Nggak kok. Refleks aja. KDRT itu cuma ada 0 kali atau berkali-kali. Gua mau cerai. Baik Kiki, acara amal malam ini adalah pertama kalinya kita berdua sebagai suami istri tampil di kalangan elit Haishi. Cepetan dong, Nyebelin banget. kan elu yang lambat. Lagi melamun apa? Ayo cepat pergi. Ya. Bu, ayo kita pergi. Yang datang ke sini semuanya keluarga super kaya. Aku nggak mau malu di sini. Memangnya kenapa dengan keluarga super kaya? Mereka cuma menghormati keluarga Jiang. Setelah malam ini, Bai Kiki pasti akan diusir. Nanti, kita bisa seenaknya mempermainkannya. Bu, kenapa Bai Kiki bisa diusir oleh keluarga Jiang? Julukan Master Mo, pernah dengar? Bos besar yang terkenal di Amerika. Apa hubungannya dengan Bai Kiki? Bai Kiki adalah anak angkatnya. Keluarga Jiang turun-temurun keluarga terpelajar. Kalau aku bocorkan rahasia ini keluar, menurutmu masih mau menerima menantu seperti itu? Bu, kamu hebat banget. Tuan muda dan nyonya muda sudah datang. Nyonya muda cantik sekali, seperti bidadari. Tuan muda juga tampan hari ini. Dengan nyonya muda, mereka pasangan yang serasi. Ayah, ibu. Aku, mau ambil makanan di sana. Tuan muda Jiang. Kamu siapa? Saya ibu tiri Bai Kiki, Lin Yao. Bukan saya. Itu Lin Yao. Lin Yao yang menyuruh saya menaruh barang itu. Oh, Lin Yao. Ibu tiri yang jahat. Aku sedang mencari kamu. Chen Fang. Usir dia keluar. Ibu. Siapa orang ini? Berani di pesta malam keluarga Jiang, membuat keributan. Benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tuan muda Jiang, saya datang untuk membantu Anda. Membantu saya? Aku tahu kamu tidak ingin menikahi si manis itu. Hari ini saya bawa bukti. Aku akan tunjukkan padamu wajah aslinya. Nanti, dia pasti akan kamu diusir keluar. Ngomong-ngomong, dia ibu tiri nyonya muda Jiang. Jangan-jangan, dia benar-benar tahu beberapa rahasia apa. Katanya Tuan Muda Jiang, benar-benar tidak ingin menikahi nyonya muda. Pada hari pendaftaran pernikahan, dia bawa sekelompok wanita cantik. Dengan status keluarga Jiang, kalau nyonya muda Jiang benar-benar terlibat skandal, maka dia benar-benar akan diusir keluar. Siapa yang ingin aku nikahi? Bukan urusanmu untuk bicara. Chen Fang, usir dia keluar. Bawa pergi. Lepaskan ibu saya. Lepaskan. Aku punya bukti. Coba kalian lihat, yang tertulis di atas. Semuanya benar.
Aku kesal banget. Ambilkan senjataku. Hari ini aku mau tembak mati dua bajingan ini. Tenang, tenang. Gimana mau tenang? Kamu mau membuat menantuku lari ketakutan? Sudah, jangan dilihat lagi. Siapa yang masih melihat, minggir dari sini. Apapun yang tertulis di kertas itu semua fitnah. Kamu juga bicara dong. Kamu bahkan belum membacanya. Langsung bilang itu fitnah. Bagaimana kalau semuanya benar? Aku tidak peduli. Pokoknya itu fitnah. Kamu begitu yakinnya. Bagaimana kalau kamu baca sendiri? Ini kan dia sendiri, kok bisa kasih uang ke Shen Qingming? Bu, cepat lihat. Ini kan hari aku menyuap Shen Qingming. Untuk menaruh barang itu, Dasar bodoh, bukti yang bahkan aku tidak bisa temukan. Malah dia sendiri yang mengeluarkannya. Kalau, tadi. Siapa yang berani? siapa yang mengganti dokumenku? Kira aku akan diam saja. Buktinya sudah diserahkan ke polisi. Sisa hidupmu tunggu saja, membusuk di penjara. Dasar brengsek, kamu tega mengkhianatiku, yang harus masuk penjara adalah kamu. Kamu yang seharusnya masuk penjara. Chen Fang, bawa ke kantor polisi. Lepaskan aku, bajingan. Kamu tega-teganya menjerumuskanku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu memukulinya seperti itu. Dia masih tidak menangis. Benar-benar tidak seru. Jangan pedulikan dia yang membosankan itu. Ayo, Mama ajak kamu makan enak. Lepaskan aku. Lihat, apa? Tapi, kamu memang benar-benar sial ya, dapat keluarga seperti ini. Untungnya ketemu aku. Kamu lihat aku gimana sih? Kita sudah menikah, sudah pasti jadi keluarga. Pesta itu lanjut ya. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan. Kalian mau apa? Aku salah, jangan pukul aku lagi. Hei, mau bantu mereka telepon polisi nggak? Banyak omong. Siapa tahu mereka udah nyakitin siapa? Hei, bro, bantu aku biarin mereka masih hidup. Cukup antar ke kantor polisi. Oke. Tolong. Ngapain berdiri diam? Jangan diam aja. Berhenti mukul. Kalian ngapain? Berhenti mukul. Ikut tim, dasar penghambat. Bye Kiki. Kenapa di rumah pakai baju kayak gini? Terus langsung keluar? Jangan kira dengan begini bisa menggoda aku. Aku bukan tipe orang yang gampang tergoda sama penampilan.
Kamu ngapain? Wajahmu. Kok bisa merah banget? Aku? Aku nggak tahu. Aku. Nah, Lagian tengah malam gini, teriak-teriak apa sih? aku sampai bermimpi tentang Bai Kiki. Kamu ngapain sih? Aku ngompol. Jangan ikut campur. Oh. Oke, ngerti. Hei, bukan seperti yang kamu pikir, Hei. Kamu ngerti apa sih? Kalau ngerti ya udah ngerti aja, hei. Siapa yang ganggu larut malam begini? Mengganggu istirahat tuan muda kami? Kamu tidak diterima di sini. Istri keluarga kami, yaitu nenek Tuan Jiang, ingin mengundang Tuan Jiang dan Nyonya Muda untuk pulang ke rumah dan bersantai sebentar. Bu, Jiang Mingcheng, apa maksud ibumu? Mengganggu aku saja sudah cukup. Sekarang malah menyuruh menantuku datang sendiri ke sana, untuk diganggu olehnya. Aku beritahu, jangan harap. Aku bukan lagi orang yang lemah lembut, seperti dulu. Kalau dia berani mengganggu menantuku, aku akan tembak dia. Bu, apa yang kamu bicarakan? Ibumu bilang, benar. Memangnya kenapa benar. Maksudmu benar sekali, ya? Iya. Olahraga. Aduh, maksudnya begitu. Olahraga badan. Aduh, sakit lagi nih. Aduh, terlalu bersemangat. Lihat. Li Sun. Itu, kamu sudah menikah dengan Kiki. Menurut aturan, harusnya pulang sebentar ke rumah tua. Nenekmu kan sudah tua. Kamu pulang temani dia minum teh. Temani dia duduk-duduk juga bagus. Dia sangat suka minum teh. Nanti kalau dia mati, aku akan persembahkan 10 cerek teh untuknya. Dasar anak kurang ajar. Itu ibuku. Anak mami. Dulu, baru saja kakek meninggal, dia langsung percaya pada paman keduaku. Bilang batinku keras. Saat kamu sedang dinas ke luar negeri, dia mengusir aku dan ibuku dari rumah tua. Aku yang menemani ibu pindah di tengah hujan deras. Sekarang lihat, kamu semakin sukses. Mau kembali mengakui keluarga. Mimpi. Bu, di luar hujan deras. Begini, Li Sun lagi demam. Mingcheng juga tidak bisa dihubungi. Ibu mau menyuruh kami ibu dan anak pergi kemana? Batinku anakmu tidak baik. Membawa sial sampai suamiku meninggal. Anak seperti ini, kalau tinggal di rumah tua keluarga Jiang, bisa merusak feng shui. Tidak membunuhnya sudah merupakan kebaikan hatiku. Pergi. Ibu, ayo kita pergi. Sudah. Aku tahu. Kalian berdua, ibu dan anak sudah menderita. Bagaimana kalau begini? Asal kamu pergi, aku akan berikan satu studio lukis untukmu. Tapi kita harus sepakat dulu ya. Cuma boleh main-main aja, iseng-iseng doang. Kamu yang akan meneruskan bisnis keluarga Jiang. Kamu paham kan? Deal. Aku mau kamar yang di Donghu itu. Iya, pergi sana. Kami sudah menyelidiki pembunuh San Moye. Sebulan sebelumnya, sering berhubungan dengan akun ini. Kami menemukan, kalau alamat IP dari akun ini berasal dari arah Donghu, tanah di sana milik keluarga Jiang. Donghu. Anak laki-laki pergi. Aku nggak bilang apa-apa. Tapi Kiki nggak boleh pergi. Dia itu polos dan lembut. Mana tahu sifat buruk mertuaku itu. Dia boleh-boleh saja menggangguku. Tapi kalau ganggu menantuku, aku pasti bakal berantem sama dia. Aduh, Li Sun sudah menikah, pergi menjenguk nenek. Kalau nggak bawa menantu perempuan, kan nggak sopan juga. Ayah, ibu, jangan khawatir. Ada Li Sun yang jagain aku.
nggak akan diganggu. Lihat kan, Kiki lebih paham. Oke, kalau gitu kalian cepat pergi ya. Jangan buru-buru. Pakai baju gini. Nggak boleh ketemu nenek sihir tua itu. Jangan gerak. Sebentar lagi selesai. Kamu juga bisa dandanin perempuan? Kan sama aja kayak melukis di wajah. Apa bedanya sama melukis di kertas? Ini susah apa sih? Sudah, coba lihat. Gimana? Suka nggak? Eyeliner yang ini gimana sih? Kamu nggak pernah nonton Legenda Zhen Huan? Kalau eyeliner full seperti ini sudah dipakai, siapa yang berani ganggu kamu? Terus, musuh utama hari ini bukan nenek sihir tua itu, tapi paman kedua yang bermuka dua Jiang Mingyuan. Dulu demi harta warisan, dia menghasut si nenek sihir buat usir seluruh keluargaku. Tapi nggak nyana, bisnis ayahku makin sukses. Baru dia mau cari muka. Kalau ketemu kamu, pasti dia akan coba merendahkanmu. Lixun, akhirnya kau pulang. Jiang Lixun si sampah itu, ternyata menikahi gadis secantik ini. Sungguh Tuhan tidak adil. Kau pasti Kiki, ya? Duduklah di sini. Tangan. Lixun. Ini siapa? Dia? Panggil saja dia si serigala berbulu domba, si munafik. Atau si pengangguran yang numpang hidup, terserah. Kau? Jiang Lixun, jangan bicara dengan sikap seperti itu kepada pamanmu. Aduh. Ibu, jangan marahi Lixun. Kakak dan kakak iparku hanya punya Lixun satu anak laki-laki kesayangan. Kalau ibu terus mengomelinya, kakak dan kakak iparku akan sedih. Justru mereka berdua yang memanjakannya sampai jadi begini. Sudah beristri, masih berperilaku buruk seperti ini. Yuan beberapa tahun lebih muda darimu, tapi jauh lebih dewasa. Menurutku, bisnis besar orang tuamu itu tidak akan bisa kau kelola. Lebih baik serahkan saja semuanya untuk dikelola pamanmu. Aduh, jangan. Wajahmu jelek, tapi angan-angannya tinggi. Uang keluarga Jiang kami lebih baik dibakar daripada diberikan kepada Jiang Mingyuan ini. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau! Satu kalimat saja sudah memicu amarah nenek tua itu dan mencapai tujuannya sendiri. Paman kedua Jiang Lixun ini memang tidak sederhana. Ibu, jangan sampai sakit karena marah. Ibu, ini, makanan sudah siap semua, mari kita makan dulu, ya? Lixun, kurang-kurangilah bicaramu. Setelah sekian lama kau baru pulang menjenguk nenekmu, jangan bersikap semaumu lagi. Kau tertawa apa? Aku tertawa. Teh ini belum diseduh, tapi aroma teh sudah memenuhi ruangan. Kakak dan ipar. Yuan. Cepat bawa itu piala kejuaraan keuangan bawah untuk diperlihatkan kepada kakak dan ipar. Yuanku semakin hebat, nenek tua itu semakin kecewa pada Jiang Lixun si sampah ini semakin kecewa. Lihatlah adikmu sangat berprestasi. Tidak sepertimu, hanya tahu bersenang-senang. Kakak, lihat. Ayahku bilang, setelah orang tuamu mati, segala sesuatu di keluarga Jiang akan menjadi milikku. Ayahmu sudah mati. Kamu? Kejuaraan keuangan internasional piala terbuat dari bahan apa? Ternyata tidak pecah saat jatuh. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Teh hijau juga diwariskan. Kapan aku mendorongmu? Apakah kamu merasa Yuan lebih baik darimu? Kamu iri padanya.
Aku iri padanya. Dasar binatang, masih mengganggu orang, tapi tidak berani mengaku. Kalau matamu buta, lebih baik sumbangkan saja lebih awal. Jiang Lixun. Hai. Ayo makan. Aku lapar. Baik. Hari ini aneh ya. Dia jadi berubah sifatnya. Kak, pertama kali bertemu. Saya menghormati Anda dengan secangkir teh. Kak, minum teh. Hai. Yuan-yuan ini. Kamu, Maksudmu apa? Tidak apa-apa. Yuan-yuan kan tidak sengaja. Iya kan? Yuan-yuan, kali ini, Kak datang terburu-buru. Juga tidak menyiapkan apa-apa untukmu. Bagaimana kalau aku berikan kamu? Mau kasih aku apa? Barang yang berharga? Aku beri kamu kejutan saja. Kenari aku. Ini kenari yang sudah saya rawat selama 10 tahun. Nenek-nenek harus membelaku. ternyata kau tampaknya manis dan patuh sebenarnya sama seperti Jiang Lixun, sama-sama tidak tahu aturan. Semua gara-gara Jiang Mingcheng dan istrinya yang memanjakannya. Kalian berdua segera berlutut dan minta maaf kepada pamanmu. Aku tidak sujud kepada langit dan bumi, suruh aku berlutut, kau pikir kau siapa? Kau. Piala kompetisi keuangan internasional terbuat dari bahan keramik yang khusus. Setipis sayap jangkrik. Ini kok bisa kuat sampai bisa memecahkan kenari? Ini pasti palsu. Apa? Piala bisa saja palsu. Wah, Nenek, sudah lama kukatakan, Nenek harus baca berita dan browsing internet. Nenek tidak mau dengar, sungguh mengerikan, tidak berpendidikan. Kalian berdua, memfitnah? Setiap hari Nenek bilang cucu perempuan Nenek sangat hebat dan luar biasa. Nyatanya, Nenek bahkan tidak tahu piala kompetisi keuangan internasional bentuknya seperti apa. Nenek bilang Jiang Lixun tidak mau belajar dan tidak berguna, itu karena Nenek tidak pernah benar-benar mengenalnya. Nenek, orang tidak boleh hanya bertambah tua, tapi tidak bertambah pintar. Mari, makanlah biji kenari untuk menutrisi otak. Nenek juga. Ayo pergi. Bangsat. Benar, mereka berdua memang bangsat. Yang kumaksud adalah kalian berdua, ayah dan anak. Ibu tidak bisa hanya mendengar. Perkataan sepihak dari wanita itu. Aku ini tua, bukan bodoh. Selama ini kau menghasut aku untuk memaksa kakakmu menyerahkan harta keluarga padamu. Kalau kau memang benar-benar berbakat, sudah lama kau pergi cari sendiri. Ngapain mengincar milik orang lain? Aku. Ibu. Nenek. Ibu. Dari kecil, si nenek jahat itu sudah tidak suka padaku. Selalu membandingkanku dengan Jiang Shuyuan. Aku juga merasa selama ini aku memang sampah. Terima kasih sudah membantuku melampiaskan amarah hari ini. Puas banget. Walaupun sifatmu bandel, tapi menurutku kamu tidak kalah dari siapapun. Kalau dibandingkan dengan Jiang Shuyuan, kamu sudah menang dari dulu. Kamu lebih cepat darinya. Menemukan jati dirimu. Sejak kenal kamu, aku merasa rezekiku jadi lebih baik. Papaku bahkan berjanji villa di Donghu akan dijadikan studionku. Kami sudah menemukan alamat IP-nya. Arahnya di Donghu, tanah di sana. Milik keluarga Jiang. Bisakah kamu mengajakku ke studio lukis itu? Kamu tertarik? Hebat. Aku sekarang akan hubungi lebih banyak teman. Nanti kita kumpul bersama-sama. Ramai-ramai. Halo, Mbak. Kak Lixun, ku dengar kamu sudah menikah. Dia, ya. Kenapa kamu pulang?
Dia fans beratnya Lixun. Sudah ngejar Lixun selama 10 tahun. Dengar kalian menikah, dia langsung terbang dari luar negeri semalaman. Kamukah calon istri Kak Lixun? Ku dengar kamu besar dengan memulung di luar negeri. Di lingkungan yang begitu kacau, masih bisa masuk keluarga kaya. Hebat sekali caramu. Kamu ngomong apa sih? Aku memang besar di luar negeri. Tapi bukan dengan mengais sampah. Sepertinya, investigasimu belum lengkap ya? Romney Lamb Chop, silakan dinikmati. Iga kambing ini teksturnya paling enak. Coba, kamu cicip. Memang lumayan enak. Kak Lixun, selama aku di luar negeri beberapa tahun ini, aku selalu merindukanmu. Lihat, aku bahkan mentato namamu di lenganku. Jangan-jangan dia salah paham. Siapa suruh kamu mentato namaku? Pergi sana. Kenapa kamu marah-marah sih? Aku ke toilet dulu. Ternyata IP ini. Ini adalah perkebunan pribadi. Hanya keluarga Jiang yang boleh masuk keluar. Siapa dalang di balik pembunuhan ayah angkatku? Software hacker di HP-ku bisa melacak semua perangkat yang pernah login ke IP ini. Dari keluarga kecil, memang tidak pantas di tempat terhormat. Diam 1000 bahasa, langsung bersembunyi di toilet. Entah bagaimana keluargamu mengajarimu seperti ini. Orang seperti ini pantaskah masuk keluarga Jiang? Aku sedang sibuk sekarang, tidak ingin terkena cipratan darah. Keluar. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Aku adalah putri sulung keluarga Fang. Berisik sekali. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Lixun. Istri-istri, kamu baik-baik saja? Tidak terluka kan? Ujung baju sedikit kotor. Ujung baju kotor. Di mana kotornya? Di mana? Tidak apa-apa, aku akan mencucikannya untukmu nanti. Aku cuci sendiri. Ayo, pulang. Lixun. Istri, tunggu sebentar. Tato di tangan ingat untuk menghapusnya. Halo, Jiang Xiao dan teman-teman. Menyampaikan salam untukmu. Setelah kamu pulang dengan kakak ipar. Kakak ipar tidak memukulmu, kan? Istriku sangat baik padaku. Kalian yang tidak punya istri, jangan ikut campur urusan kami, para bujangan. Baiklah. Kami benar-benar mengira. Kamu akan mencuci baju untuk kakak ipar. Masa sih, mesin cuci saya jadi hantu, ya? Saya mencuci baju. Aku cuci kepalamu. Aku cuci. Ditutup. Hei, sayang. Lihat, cucianku bersih tidak? Aku bilang, ada. Aku di rumah. Mesin cuci, bisa pensiun total. Orang tua yang membesarkan anak bodoh seperti ini. Seharusnya bukan orang jahat, ya? Puas sekali. Aku seharusnya ikut kalian untuk melihat wajah ibu mertuaku yang jahat itu. Kiki, terima kasih banyak. Kamu membantu seluruh keluarga kami melampiaskan kemarahan. Ini untukmu. Aku selalu jelas antara terima kasih dan dendam. Kamu melakukan hal yang tidak berani kulakukan. Melakukan hal yang paling ingin kulakukan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kalau bukan karena mempertimbangkan mereka masih keluarga, aku benar-benar ingin mengambil pisau. Apakah aku menunjukkan sifat asliku? Ayo, aku pasangkan untukmu. Terima kasih, Bu. Besok malam, aku akan menyiapkan pesta keluarga. Panggil Li Sun pulang. Kita bersenang-senang.
Baiklah. Li Sun kemarin membawa aku ke Donghu. Pemandangannya sangat indah. Bagaimana kalau pesta keluarga diadakan di sana saja? Semua menurutmu. Asalkan aku diberi waktu yang cukup, aku pasti bisa menemukan dalangnya. Nenek tahu piala yuan-yuan palsu setelah itu marah sampai penyakit jantungnya kambuh malam itu juga. Dia bilang gak akan bantu aku lagi minta harta dari kakak sulung. Ini semua salah Bai Kiki itu. Asal-usul Bai Kiki sudah jelas belum? Sudah. Dia putri sulung keluarga Bai. Dari kecil dibawa ibu tirinya bersama pedagang manusia dikirim ke luar negeri, nggak ada latar belakang apa-apa. Bunuh dia. Asal dia mati nanti harta kakak sulung semua jadi milikku. RY. Ini di dalam negeri, tidak bisa sembarangan bunuh orang kan. Bodoh. Buat seperti kecelakaan saja. Siap. Pergi. Halo? Halo, sayang. Kamu di mana? Cepat pulang. Aku ada kejutan buat kamu. Sudah sampai di Gang Dongjie. 5 menit lagi sampai. Jiang Lixing. Aku ada masalah. Ada apa, Bai Kiki? Halo? Halo? Bicara dong? Halo? Tolong. Cepat. Bu, mau dibawa kemana? Akan kujual ke tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Cepat, jangan sampai ketahuan orang. Mau dibawa kemana? Keluarkan aku dari sini, aku takut. Keluarkan aku dari sini. Tolong aku. Aku takut. Tolong. Bai Kiki. Keluarkan aku dari sini. Api sebesar ini, tidak akan ada yang datang menolongku. Penyebab kematian ayah angkatku belum jelas. Apakah aku akan mati sekarang? Jiang Lixun. Kalau aku meninggal, tidak akan ada lagi yang mengawasimu. Bai Kiki. Li Sun. Sayang, kau akhirnya sadar. Darahmu keluar banyak sekali. Aku kira kau akan tewas. Jangan disentuh. Dokter baru saja membersihkan lukamu. Kau, betul. Tuan muda inilah yang menyelamatkanmu. Tak kusangka kau seganas itu. Tapi tetap ada saatnya kau takut. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, Tuan muda yang akan merawatmu. Tak usah berterima kasih. Sebagai kepala keluarga, melakukan semua ini sudah seharusnya. Wajahmu kotor.
Biar ku seka. Bu, kenapa ibu pukul aku? Memang, kamu yang kupukul. Bagaimana caramu menjaga menantuku? Kiki sudah membaik? Aku sudah jauh lebih baik. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Ini sup yang ibu masak untukmu. Diam saja ngapain? Cepat layani istrimu makan. Oh. Layani dengan baik ya. Sayang, minum supnya. Berani-beraninya melukai menantuku. Cari tahu siapa pelakunya. Aku akan menghancurkannya sampai tak bersisa. Jangan gegabah, oke? Sebentar lagi tahun baru. Myanmar di sana mulai berulah lagi. Kita sedang kewalahan sekarang. Dasar orang tua bangka. Kamu tidak lihat Kiki terluka parah seperti apa. Kalau kamu tidak membela Kiki, aku akan cerai denganmu. Kamu bawa anakmu, pergi dengan tangan kosong. Aku akan cari untuk Kiki 8 model pria. Apa kamu sudah hilang akal? Aku akan selidiki, oke? Goblok. Dia ternyata diselamatkan oleh Jiang Lixun. Bapak, maafkan saya untuk berbicara terus terang. Bukankah Anda hanya ingin harta keluarga Jiang Mingcheng? Langsung saja bunuh Jiang Lixun, bukankah itu lebih cepat? Kau anggap kakak dan kakak ipar saya itu lemah? Orang lain tidak tahu, kamu masih tidak tahu? Mereka berdua suami istri memimpin lingkaran hitam putih di ibu kota. Terakhir kali kita di urusan di luar negeri saya hampir ketahuan. Mengganggu bayi Kiki, boleh, tapi jika menyentuh mereka anak kesayangan mereka, apakah saya masih bisa hidup? Bapak, saya punya satu cara. Jiang Lixun ini bukankah dia playboy nomor 1 di Haishi? Saya akan cari seorang wanita yang punya penyakit kotor menularkannya padanya. Nanti pasangan Jiang Mingcheng hanya bisa melihat anak mereka. Tidak bisa berkata apa-apa. Nanti saya akan cari sekelompok wartawan media. Menghadang mereka di pintu hotel. Buat bayi Kiki si wanita galak itu bercerai dengannya. Jiang Lixun, wahai Jiang Lixun. Bukankah kamu suka keramaian? Maka matilah dengan ramai. Bapak bijaksana. Tuan muda, cepat bangun. Cepat, cepat, cepat. Jangan ganggu saya. Cepat, cepat, cepat. Kenapa saya tidur di sini? Di mana istri saya? Nyonya muda pergi menemui seorang teman. Apa? Laki-laki? Perempuan? Ada otot perutnya? Siapa namanya? Kapan dia pergi? Kenapa kamu tidak membangunkan saya? Nyonya muda menyuruh saya jangan membangunkanmu. Bagaimana kalau kamu tidur lagi sebentar? Tidak bisa. Saya sekarang akan mencarinya. Nona Qi sudah menemukan. Yang merusak rem Anda adalah orang Jiang Mingyuan. Haruskah saya singkirkan dia? Jiang Mingyuan. Jangan buru-buru. Tunggu sampai saya temukan siapa yang membunuh ayah angkat dan otak di baliknya, baru kita hitung semuanya. Kamu pulang dulu saja. Nona Qi, ikut saya pulang. Biarkan saya melindungi Anda di sisi Anda. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda seperti hari ini. Istri saya. Belum giliranmu untuk melindunginya. Kenapa kamu datang? Tentu saja datang untuk bekerja. Kafe ini adalah milik keluarga Jiang. Di sini, saya adalah tuan rumah, kamu adalah tamu. Mengerti? Dan kalau saya tidak datang, saya bahkan tidak tahu kalau ambang pintunya serendah ini. Siapa saja bisa masuk. Sebenarnya saya adalah teman Nona Bai. Nama saya Ali. Apa-apaan ini? Ali, saya malah Ahua, bahkan tidak punya nama yang layak. Sekilas saja sudah tahu, bukan orang yang baik-baik. Kamu tahu? Istri, aku kasih tahu, hotel di sebelah juga milik keluarga kami. Pemandian air panas di dalamnya, untuk luka kamu membantu pemulihan.
Ayo, ayo, ayo. Kita mandi berdua. Ayo, ayo, ayo. Ayah angkat saya semasa hidupnya paling benci perdagangan manusia dan penipuan telekomunikasi. Aku curiga. Dia dibunuh karena mengganggu kepentingan pejabat tinggi Myanmar. Sebentar lagi akhir tahun. Myanmar, kekurangan tenaga kerja. Dalang di balik layar pasti tidak akan tinggal diam. Kok panas banget sih? Sayang, kamu kepanasan nggak? Bisa nggak kamu duduk sebentar? Nggak capek. Keren banget. Ngalangi cahayaku. Oh. Oke. Halo. Tolong antarkan sarang burung walet ini ke Tuan Jiang di kamar 4204. Kamu bilang saja padanya ini dari Departemen Catering Hotel untuk camilan malam Young Master. Ini kurang tepat rasanya. Kalau berhasil, ada imbalan tambahan. Baik, baik. Sebentar lagi aku akan cari cara untuk memancing Bai Kiki keluar. Kamu langsung masuk saja. Goda Jiang Liksun. Pastikan dia tertular penyakit kotor. Ya, sudah tahu. Bai Kiki benar-benar buta. Sampai aku saja dia nggak mau. Ada apa? Halo, Tuan Jiang. Halo, apaan? Ini, apa sih? Ini dari Departemen Makanan. Makanan malam untuk Tuan Jiang. Silakan dinikmati, Tuan Jiang. Apa hotel keluarga kami ini sudah semiskin ini? Cuma ngasih satu mangkok buat makan malam? Nggak tahu kalau istriku ada di dalam? Nggak tahu. Ah, tahu. Tahu kok cuman ngasih satu mangkok. Kamu masih menghargai istriku nggak sih? Maaf, Tuan Muda. Sekarang aku suruh Departemen Makanan kirimkan lagi untuk Nyonya Muda. Ah, udahlah. Mangkok ini untuk istriku. Aku udah kenyang karena kesel. Jangan. Jangan apaan? Aku mau kasih istriku makan malam. Urusanmu apa? Bukan itu maksudku. Sayang, makan malam nih. Satu par. Aku nggak lapar, kamu aja yang makan. Ayo, makanlah. Cicipi satu suap. Aku mohon. Gimana? Enak nggak? Rasanya aneh. Nggak enak ya? Makanan apa ini? Kamu mau apa? Ada apa? Ada sesuatu di sarang burung walet ini. Aku merasa tidak enak badan. Kamu keracunan makanan. Aku dikasih sesuatu. Apa? Sialan. Aku cari si pelayan itu sekarang. Mau apa kamu? Cepat pergi. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kalau aku pergi, kamu lebih berbahaya. Kamu lebih berbahaya kalau tinggal di sini. Pergi sana. Aku tidak mau pergi. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, lakukan saja padaku. Aku rela. Aku akan pelan-pelan.
Aku mau di atas. Aduh, Bu, jangan buru-buru, pelan-pelan. Aduh, ini tengah malam. Bawa ibu ke sini mau apa? Sekarang jam segini, si Lao Liu pasti sudah berhasil, ya? Bu, Li Sun sedang bersama wanita lain di dalam sana. Aku dengar wanita itu punya penyakit kotor. Hal ini bagi seluruh keluarga kita adalah aib yang sangat besar. Apa? Bapak Jiang, konon keponakan Anda sedang bersama wanita lain di dalam. Apakah ini benar? Jangan direkam, kalian jangan rekam lagi. Aduh, Li Sun di keluarga kami masih muda, belum mengerti apa-apa soal selingkuh dalam pernikahan ini, bukankah itu hal yang wajar? Hah? Kenapa kamu malah membela si brengsek itu? Keluarga Jiang kami sangat ketat dalam mendidik. Kami tidak akan membiarkan terjadi hal yang mempermalukan keluarga seperti ini. Anak kedua, suruh mereka buka pintunya. Ah, Suruh. baik. Berhenti. Ini hotel milik keluarga Jiang. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Kamu cuma seorang menantu perempuan. Berani-beraninya di depan ibu mertua menggonggong. Berteriak-teriak. Sungguh tidak tahu aturan. Aku sudah bukan menantu keluarga Jiang yang dulu kamu usir dan perlakukan semena-mena itu lagi. Mau berbuat onar di wilayahku? Jangan harap. Kamu. Anak sulung. Ya, Katakan sesuatu. Jangan dibuka. memanjakan anak sama saja membunuhnya. Si brengsek Li Sun ini, kalau benar dia selingkuh, aku yang pertama akan menebasnya dengan pisau. Tebas saja. Kalau mau tebas, akulah yang pertama. Tapi anak kedua memanggil banyak wartawan ke sini. Jelas-jelas ingin mempermalukan keluarga Jiang. Kamu tidak sadar. Aku? Bu, sudah larut malam. Biarkan aku antar Bu pulang istirahat. Berani kamu? Coba saja lakukan. Li Sun adalah anakku. Dasar nenek sihir tua. Kamu tidak bersama memperlakukannya dengan baik. Berdasarkan apa kamu mendidiknya? Kamu? Siapa yang kamu sebut nenek sihir tua? Ya kamu, nenek sihir tua. Kamu. Ibu. Ibu. Jangan banyak bicara. Baik. Aku sudah tahu dari dulu. Kalian sekeluarga ini kompak saja berbuat jahat. Kakak sulung, besok pagi, serahkan semua aset keluarga Jiang kepada adikmu. Jiang Li Sun, sudah dimanja oleh istrimu sampai jadi begini. Sama sekali, tidak layak memikul tanggung jawab besar. Jangan mimpi, Jiang Mingyuan bukan anakku. Mengapa harus menyerahkan usaha keluarga kepadanya? Bahkan jika Li Sun berbuat salah, aku masih punya menantu perempuan. Kamu... Beres-beres apa ini? Aku jadi terbangun karena keributan kalian. Z. Dasar anak durhaka. Kamu ngapain? Kiki. Baik Kiki, kok bisa kamu? Kalau bukan istriku, siapa lagi? Aduh. Katanya aku yang bantu kamu. Ingkar janji. Jangan ribut, keluar. Ali, ada yang kasih sesuatu ke Jiang Li Sun. Seharusnya belum jauh. Tolong selidiki untukku. Nenek tua bangka, nggak bisa tidur di tengah malam begini. Langsung aja pergi nari-nari di taman. Jangan ganggu kamarku.
nggak pantas jadi orang tua. Kamu? Liksun, gimana sih cara bicaramu sama nenekmu? Lagi pula, kalian berdua suami istri lagi nggak ada kerjaan, ngapain sih? Sampai-sampai ngehotel. Ku ngomongin dia, bukan kamu ya. Istrimu sendiri udah lama meninggal, terus jadi tertarik banget sama kehidupan rumah tangga kami. Kamu? Anak kedua, kamu gak ada habisnya. Cepat pergi sana. Jangan ganggu aku nungguin cucu. Aku. Masih bengong apa lagi? Cepat pergi. Ibu, tunggu aku, Ibu. Ibu, pelan-pelan. Teman-teman wartawan, aku sudah siapkan makanan untuk kalian di restoran lantai bawah. Setelah makan, kalian bisa pulang. Ayo, semuanya. Semuanya. Lantai bawah. Wah, anakku. Benar-benar sudah jadi orang. Ibu nggak ganggu kalian lagi, ya. Tinggal selama apapun boleh. Seluruh lantai ini, buat kalian. Cepat pergi, cepat. Nak. Semangat ya. Itu. Hal tadi, mau dilanjutin nggak? Aku masih ada urusan. Nggak ada waktu. Baik Kiki, kamu masih punya perasaan nggak sih? Udah sampai tahap segitu, langsung kamu dorong aku. Kamu tahan, aku aja bisa sakit dalam. Kalau kematian ayah angkatku benar-benar nggak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Pak, ampunilah saya, Pak. Dasar tidak berguna. Kamu tahu kamu telah mencelakakan saya? Betapa memalukannya ini? Bukankah kamu seorang preman yang terlatih? Bagaimana bisa orang lain membuatmu pingsan? Pak, saya tahu siapa yang memingsankan saya. Siapa? Orang di sekitar Tuan Mo. Ali. Mo? Kapan Ali tiba di dalam negeri? Dia tahu kematian Lao Mo berhubungan dengan saya? Jika dia tahu, bisakah saya kembali hidup-hidup? Awalnya, akhir tahun. Bisnis di Myanmar sudah sulit. Kupikir dengan menyelesaikan Lao Mo, tidak akan ada lagi yang menghalangiku. Tak disangka, Ali tiba-tiba muncul. Pak, kakakmu malam ini di studio lukis Donghu ada jamuan malam. Lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka semua. Nanti bawa harta keluarga Jiang lari ke Myanmar untuk melakukan penipuan telekomunikasi. Malam ini. Sudah ketemu Nona Ki? Belum. Begitu targetnya muncul, pasti akan ku ketahui. Targetnya muncul. Nggak ada orang. Berarti dia masuk bukan lewat pintu depan. Nggak apa-apa. Semakin dekat targetnya, semakin jelas peralatannya. Ku cari dulu. Ada apa? Arah jam 3 dan jam 6. Ada yang mau membunuhku. Apa? Simpan senjatamu. Jangan gegabah. Kamu takut bikin masalah buat keluarga Jiang? Kamu nggak takut mati? Pergi kau. Aku nggak akan diam saja menunggu mati. Cuma, studio lukis ini, yang selalu diinginkan Li Shun. Aku nggak mau merusaknya. Sebentar lagi ku bawa mereka ke taman. Cepat pergi. Kiki. Kamu di sini rupanya. Aku sudah lama mencarimu. Kiki, coba kue mus ini. Rasanya enak. Posisi mereka sekarang,
adalah posisi bertahan yang terlatih. Mereka sedang melindungiku. Mereka tahu ada pembunuh di ballroom. Sebenarnya mereka ini siapa? Nah, kamu adalah keluarga Jiang. Selama kami ada, tidak ada yang bisa mengertimu. Betul. Bagaimana dengan Li Sun? Sial. Aduh, Hanya sibuk melindungi menantu perempuan. Lupa pada anak laki-laki sendiri. iya. Di bawah piring makan menemukan ini. Bersembunyi di tempat gelap buat apa? Keluar saja. Kalian benar-benar berani datang ya? Bagus juga. Jadi aku tidak perlu mengubur kalian terpisah. Bagaimana dengan Jiang Li Sun? Lao Liu. Cepat lari, Jiang Mingyuan ini sudah gila. Li Sun. Jangan sentuh dia. Ini. Sayang. Menantu, tadi itu kamu? Jiang Mingyuan. Sejak aku masuk ke sini, alarm di ponselku terus berbunyi. Selama beberapa bulan ini, aku terus menyelidiki dalang di balik pembunuhan ayah angkatku. Itu kamu, kan? Ayah angkat? Kiki, kamu. Ayah, ibu. Aku belum pernah memberitahu kalian, ayah angkatku adalah ketua perkumpulan Shanhe Haiwai. Bapak Mo, kembali ke negeri ini bukan untuk perjodohan, hanya untuk mencari tahu kebenaran di balik wafatnya beliau. Apa? Kiki, kamu anak angkat Lao Mo? Anda kenal beliau? Aduh. Tentu saja, kami tahu. Lao Mo adalah sekutu kami. Selama ini memerangi sindikat penipuan Myanmar. Lao Mo dibunuh oleh mereka. Kalian para bodoh ini. Sindikat Myanmar itu milikku. Dan juga, Lao Mo juga kubunuh? Sudah kuduga kamu bukan orang baik. Tapi kamu sudah main penipuan telekomunikasi. Kok masih miskin banget? Dasar pecundang. Tunggu dulu. Ayah, ibu. Sayang. Kalian sebenarnya kerja apa sih? Nak. Nanti ibu jelasin. Ibu habisin dulu sampah-sampah ini. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, sebenarnya kamu dulu kerja apa sih? Sudahlah, susah jelasinnya dalam waktu singkat. Nanti aku jelasin lagi ya. Nah, Bapak mau kasih tahu beberapa hal dulu. Walaupun keluarga kita ini bergerak di dunia preman, tapi kita orang baik loh. Tahun lalu, artefak kepala kucing yang dikembalikan ke negara Daxia, itu aku sendiri, yang pergi ke Museum Daehan, untuk mengambilnya kembali. Lalu warga negara Daxia yang pulang dari Myanmar, itu juga aku yang bawa orang untuk menyelamatkan mereka. Intinya, keluarga Jiang tidak memelihara orang yang tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka, keluarga Jiang kita malah menghasilkan sampah seperti ini. Hari ini aku akan membersihkan rumah ini. Baik Kiki. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu adalah pembunuh bayaran nomor 1 yang mengguncang Asia Tenggara di usia 20 tahun, dan kamu sudah mempermainkanku. Tapi, ayah angkatmu sudah membuatku rugi puluhan miliar. Hari ini, aku akan melihatmu menderita di hadapanku. Awas. Liksun. Jiang Liksun. Kamu malah menangkis pisau itu untukku. Liksun. Gue habisin lo. Jiang Mingyuan, dasar brengsek. Berhenti berkelahi. Liksun.
Nona Ki, kamu baik-baik saja? Baik Kiki, kamu malah melaporkan ke polisi? Masyarakat hukum, kalau bukan polisi, lapor kemana lagi? Sudah sebulan loh. Kok belum sadar juga? Ini kemungkinan luka dalam. Perlu dirawat dengan baik oleh Nyonya. Aku kan setiap hari nggak pernah jauh-jauh. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin sama ilmu medis. Kalau bukan pakai ilmu medis, pakai apa dong? Pakai cinta. Kamu pernah lihat drakor gitu nggak? Pria utamanya koma. Cewek utamanya kasih stimulasi cinta. Lalu pria utamanya sadar. Aku pergi dulu. Li Sun. Aku rasa apa yang dikatakan dokter itu benar. Memang harus kasih kamu stimulasi. Ya ampun, inikah balasan baik karena aku ngalangin pisau buat kamu? Ah, Pridialang, Tangan yang hangat banget. Udah sadar? Ini kan reaksi stresku. Walaupun aku bohongin kamu, pura-pura sakit sebulan. Kamu nggak boleh mukulin aku loh. Aku lagi lemah banget sekarang. Lukanya masih sakit? Nanti. Kamu nggak usah ngalangin bahaya buat aku lagi. Ngomong apa sih? Kamu kan istriku. Pasti harus lindungin kamu dong. Jangan gerak, jangan gerak. Sekarang cahayanya pas banget. Aku gambar sketsa kamu ya. Menantuku. Aduh. Maaf, kami nggak lihat apa-apa kok. Cepetan pergi, cepetan. Oh, wah, muda itu emang enak ya.